Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari yang kedua ini kita bertemu Abu yang mulia lagi untuk menceritakan tentang bagaimana pengalaman Abu dari beliau dari pertama belajar, dari beliau lahir hingga sukses sebegini rupa dikasih oleh Allah. Kemarin Abu telah menceritakan tentang kita bagaimana proses beliau dari lahir hingga beliau belajar dan beliau pulang untuk membangun dayah. Ini sambungannya Abu. Sekarang bagaimana Abu? Setelah Abu pulang ke kampung ini. Ya. Saya sudah selesai ngaji di Kampus Salam Zungkala. Saya terus jualan. Ya. Terus jualan dan saya membangun rumah persewaan pertama sekali 20 pintu. 15 pintu. Banyak juga Abu. 15 pintu. Waktu itu sewa satu pintu kalau per tahun 5 banyak emas. Oke. 5 banyak emas. Iya. 5 banyak emas kali 15 pintu 75 banyak emas. Dengan hasil itulah saya beli tanah, saya beli pembangunan. Iya. Sesuai dengan nasihat guru saya. Iya. Kalau kita pada jalan Allah itu harta dia sendiri. Iya. Yang kasih sayang kita. Jadi Berarti nggak boleh terima sedekah Abu. kita sedekah boleh kalau tidak orang. Oh gitu. Kalau orang kasih kita minta itu ada. Jangan. Malu udah. Kadang-kadang ada orang yang bicara yang haid belum terhadap dengan apa itu bukan. Itu saya jumpa. Iya. Selanjutnya Abu. Kita malu. Kalau ada orang itu kasih alhamdulillah. Iya. Kalau tidak ada ya sudah. Pokok harga kita. Iya. Jadi kalau gaji saya kalau sekarang ini baru sewa rumah saya itu per bulan Ustaz. Ya. Per bulan ada tahun-tahun. Dikurkan itu waktu itu 5 macam itu kalau sekarang ini 2 juta lah bilang dulu. Ya. Jadi 10 juta 15 pintu 150 juta satu tahun. Iya. Ada itulah saya membangun. Iya. Itu waktu sudah ada rumah sewa Abu, udah ada saya pesantren. sudah pulang ke kampung. Saya mengajar di rumah di rumah nenek. Jadi di Dayak lah ya. Saya jumlah murid waktu itu ada 80 orang. Kitab apa mengajar? Kitab itu anak-anak bidayah. Kitab bidayah. Dan kitab akhlak. Kalau anak-anak kan supaya kasih pelajaran bahasa Arab kan. Iya. Jadi itu perintah masyarakat supaya mengajar di masjid. Itu ada 120 orang. Masjid itu Darul Hikmah memang sejak dulu namanya Darul Hikmah. Itu masjid Darul Hikmah itu saya bikin nama. Oh Abu yang bikin. Ya. Dulu namanya Masjid Jami' Banagaraya. Suatu saat menjadi Masjid Darul Hikmah sampai sekarang. Ada di rumah-rumah. Karena saya didirikan pesantren dari nol. Dari nol gitu. Saya bikin pesantren namakan Darul Hikmah. Jadi masjid itu jangan Jami' lagi. Masjid Jami' Darul Hikmah. Sampai sekarang. Suruh robah sama orang kampung merubah dia. Iya. Jadi sudah itu mengajar, saya itu sedang mengajar itu saya tahun 71 jadi kecil. Oh, jadi kecil. Kecil waktu itu masa 5 tahun. Iya. Tapi saya kurang senang jadi kecil itu. Usia Abu waktu itu berapa? Usia Abu? Saya waktu itu tahun 71 berapa umur saya? Tahun 40 lahir, tahun 71 saya jadi kecil. Ya. Tahun sendiri kan. Ya. Dan saya jadi kecil itu masih kecil, Suryani. Nah itu. Pembangunan masjid itu terus sudah pindah mengajar di masjid. Sambil jadi kecil, Abu sambil mengajar? Mengajar juga.
120 orang. Saya mengajar itu tetap sudah meningkat lagi. Pada yang terjun sampai sekarang anak-anak banyak menjadi imam. Jadi pesantrennya berbentuk pesantren juga, ada bilik-biliknya, ada daya-dayanya, rangka-rangka. Ada. Tahun 1981 silam. Tahun 1984 sudah menjadi yayasan. Sudah ada kamar-kamar tuh, 7 buah kamar. Dan ada rumah sekolah 3 lokal tuh. Sudah 3 lokal. Kalau bilik-bilik 7 buah. Kalau baledra 1 biji. Satu yayasan atau yayasan itu nomor 9. Nomor 9. Jadi alhasilnya dari pada itu oleh masyarakat melawan bersama-sama bangunlah pesantren tahun 84 di yayasan. Nama pesantren namanya apa pesantren dulu? Yayasan Pesantren Darul Hikmah, macam masjid. Jadi berkembang terus. Itu punya masyarakat, Bu? Ya, karena masyarakat. Semua masyarakat punya. Kalau yang sekarang ini Darul Hikmah Islamiyah. Kalau dulu Darul Hikmah saja. Kalau yang baru ini Darul Hikmah Islamiyah. Kira-kira berapa tahun Abu mengajar di punya yang masyarakat itu? Maksudnya pesantren masyarakat itu? Ya, lebih kurang tahun 80 sampai 96 berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? 1984 sudah yayasan sampai 96 pesantren ini. Pesantren baru ini yang milik sendiri, dana sendiri. Bagaimana pengalaman Abu waktu mengajar punya masyarakat ini? Kalau masyarakat baik ya? Mau mendukung semua. Tetapi pemimpinnya Musab Zabin. Ada kita undang, nggak ada pergi. Jadi pun saya melaksanakan terus. Pakai ekspedisi undangan. Saya lancarkan terus. Jadi bilang tahun 84 itu Tengku Nasir Wali pulang di Madinah. Saya pulang di Mekah, haji dari Bapak. Saya ajak Tengku Nasir Wali itu untuk mengajar di sini. Karena saya di Mekah belum ada, belum pulang. Saya sudah mau dia. Ini masih pesantren masyarakat? Bisa di sana loh. Darul Hikmah ya. Bukan Islamiyah. Tengku Nasir Wali semula sudah mau. Karena pesantren masyarakat tak mau lagi. Abang, saya kalau pesantren masyarakat saya tak mau. Kalau pesantren bawang sini saya mau. Mengapa itu? Bermasalah. Abang di sini nak dah lama duduk. Mula-mula duduk. Sudah tu berdiri. Sudah tu lari nanti. Banyak pas 25 tahun. Memang banyak pesantren masyarakat begitu. Jadi mas saya itu saya bilang lah, di mana lah saya sewa. Kan ada rumah sewa bang, ambil sewa itu beri tanah. Oh ini ide pertama itu dari. Kan ada rumah sewa bang, macam saya ada Bapak Salam bilang lah. Jadi rumah saya waktu itu 15 pintu semuanya. Kalau sekarang hasilnya, kalau kurs sekarang satu pintu itu 5 nyama 1 tahun. 15 itu 75 macam. Ada saya dah berapa gaji saya bulan. Banyak juga. Itu belum yang lain lagi. Kedai toko saya ada. Alhamdulillah. Ada. Itu baru di Kota Padang. Itu 20 pintu. Belum siap lagi dibalik oleh tsunami. Sekarang masih ada? Ada. Tapi tanahnya ada? Sudah saya jual. Oh, tanah bagaimana juga? Tanah di Kota Padang. Sudah dekat dengan laut. Kalau tanah yang di Kelabuk ini Kelurahan Undi masih ada sekarang. Jadi yang membuat Abu ini tergerak untuk membangun yang punya sendiri ini bagaimana, Abu? Tergerak sendiri susah dianjurkan oleh Tengku Nasir Wali itu. Dianjurkan.
besoknya saya pergi sama orang punya tanah. Maknu Sandang namanya yang buka. Saya beli. Waktu itu 2.600.000. Paling mahal satu. Beli itu yang pertama sekali. Sudah itu saya beli lagi ini apa namanya tanah Tentambang itu tanah Cijamai Leman Kadang Rompaya sudah Takman sekarang dan tentang tingkat 2 sekarang tuh kalau berapa sama kedua itu 17 banyak saya beli sama Ibrahim. Oh ini beda-beda yang punya Bu ya? Beda-beda banyak orang punya. Sudah tuh saya beli ada mawari juga cukup mahal. Cukup mahal. Sudah tuh saya beli amat kecil. Iya. Saya beli terus sampai melebar. Ini sedikit-sedikit Abu beli atau bersamaan Abu? Hah? Sedikit-sedikit Abu beli Ya. atau bersamaan? Sedikit-sedikit. Sedikit. Ada satu kali. Bukan satu kali. Jadi awal berdiri pesantren ini tahun berapa Abu? Yang ini tahun 1996 diresmikan. Siapa yang resmi? 1996 Hadi itu Bupati Tuku Osman. Yang ayah C wakil gubernur datang sini. Dan Para ulamanya para ulamanya Profesor Dr. Muhyiddin Wali dan pimpinan pesantren Lamno Ibrahim Ishak. Ada semua Budi Lamno. Budi Lamno. Ada semua orang. Oh, itu cukup ramai. Muridnya berapa waktu itu? Muridnya waktu itu ramai Ya, sampai 1.000 ada itu. Enggak. Ketika lebih kurang 600 atau 700. Oh, banyak juga, Bu. Kena anak tran. Orang Jawa banyak. Waktu itu belum ada sekolahnya, Bu. Kalau sekolahnya MSen sudah ada. MSen itu mula-mula di sana. MSen terbuka. Kalau semulanya itu MSen belum terdaftar. Saya gaji guru. Berapa gaji guru itu? Apa itu? 5 bambu beras satu hari. Banyak kali itu. Gurunya itu Tarmizi Madia. Sudah itu guru bahasa Inggrisnya Musin anak kecil Musu Mergo. Kemudian anak Ayawa Teguh Jalil. Itu guru sekolah atau guru pesantren, Bu? Bukan. Guru sekolah. Abu yang gaji? Hah? Abu Ya, saya gaji sendiri. Nggak ada di pemerintah? Belum ada lagi, belum terdaftar. Surat itu baru disambut oleh pemerintah. Pemerintah tahun 1996. Sekolah saya kayak kerja kekar saya daftar. Ke Siawi. Sekolah saya ada fotonya. Jadi berkembang terus. Jadi kalau sekolah man sudah ke sini tahun 2000. Mas dari tahun 2000 Baru berarti. Diresmikan oleh Kakawil Provinsi Aceh. Bapak apa namanya? Sudah lupa. Pokoknya beliau lah, Bos. Berarti muridnya sekitar 600 atau 700? Lebih. 900. Ya sekitar itu kan? Ya, begini ya Bu, dalam 900 itu guru pesantrennya berapa itu? Berapa orang itu? Yang pertama sekali Ustaz Abdurrahman Nizami, guru saya. Mengajar di sini ya? Dapat mengajar. Dan kuburnya di sana di tanah saya, ujung kali pesantren sekarang. Ya. Itu kuburannya. Bumi situnya perempuan Abdurrahman. Sini kuburnya. Dan gurunya lagi apa tuh? Tengku Zakaria NCD, guru saya juga ada. Apa mengajar? Sudah tu Zainubi. Sudah tu Ustaz Zainubi. Sudah tu Ustaz Muklis. Ustaz Muklis. Yang di sini di dalam ini Cud Ajak Eja. Kalsum Guru Zakaria. Itulah yang ada. Itu cukur
ke semua Amerika mah cukup. Iya. Oh gitu kan. Nah, Jadi Abu semua yang tanggung, ya? saya tanggung semua tuh. Jadi tentang kelasnya berapa kelas waktu itu Abu? Kelasnya mengaji. tidak iya. Banyak. Banyak. Makanya Kitab semua kitab kuning ngaji ya? kita kuning semua. Macam sekarang ini. Oh, betul sekarang. Macam Darussalam itu. Macam sekarang kan? Sekolah udah ada juga waktu itu. Kalau 96. Sekolah ini udah ada juga kan? Sekolah. Sudah. Udah. MC itu tahun 2000. Kalau MAN tahun 2000. Kalau MC 1990. 1000 cabut pemerintah 1996. Sebelum itu sebelum daftar itu. Berarti berat juga perjuangan Abu, Berat. Jadi ini maaf Abu, saya mau nanya sedikit ini, bagaimana sehingga timbul pikiran Abu untuk menggabungkan antara pendidikan sekolah dengan pendidikan pesantren ini? Kan kebanyakan ulama waktu itu saya rasa belum setuju Abu, itu kan? Iya, begini Pak. Kalau kita orang bicara masyarakat, tabut tamat di pesantren go setok. Ya, kolot ya. Oh gitu. Jadi dia pikir saya maju terus. Dan guru saya Tengku Yaakob Marbawi, dia calon DPN. Nak menang-menang dia nak ada surat ijazah sekolah. Ada. Itu penyebabnya. Ada sekolah. Itu pikir saya, kalau begitu saya buka sekolah supaya anak-anak ini lebih mengetahui Pak agama dan Pak umum sesuai dengan arti Rabbana atina fid dunya hasanah wa bahagia dunia bahagia akhirat. Oh, sesuai dengan ini semboyan pesantren ini ya Bu. Ada di depan itu. Iya. Sesuai dengan palang akhirat. Ya Rabbana dunia hasanah akhirat. Selalu kita berdoa supaya mau apa tidak kita kerjakan. Kalau istilahnya begini, taja abut baik tapungan gok, saya ikulah baik ikungan egok. Ya. Oh itu apa? Ya. Kalau ada sekolah kan nggak. Kalau sudah ada sekolah, ada pesantren, ibarat manusia itu jalannya pas jalannya, nada mencong-mencong. Jadi kalau ada pesantren saja, nada umum pencang juga. Ya kan? Jadi keduanya itu ada ilmu, punya ada akhirat, jalannya sama. Jadi hidup kita bersemangat. Iya. Mau jadi pegawai boleh, menjadi tuku boleh, apa saja ada. Itulah supaya cerdas umat Islam ini, anak-anak ini bisa untuk memajukan agama Islam demi untuk agama, untuk negara. Iya, itu saya. Niat saya mencerdaskan umat itu berguna untuk agama, berguna untuk bangsa dan negara. Ini Abu saya dengar Abu ini kan pernah dapat gelar profesor itu ya. Bagaimana itu? Saya begini. Saya tahun 2002 nggak salah. Sudah lama. Saya dipanggil ke sana pada penataran. Iya. Tapi sampai ke Jakarta Selatan, ke sana itu sekolah. Iya. Sekolah. Jadi saya tengok daftar itu semua itu satu provinsi satu orang. Iya. Satu orang. Kalau di Jawa satu provinsi 5 orang. Kalau di Aceh saya satu orang. Kapan tahu sudah ke sana saya Jakarta. Saya tengok sana tuh yang paling rendah BA saya ada detail. Iya. Yang paling tua saya. Itu muda-muda semua. Iya. Jadi sudah jalan. Pakai dasi, pakai sepatu. Macam mana dibikin? Bersenam pagi. Sekolah. Berapa bulan itu? 15 hari, 15 malam. Rasanya 3 tahun. Karena sekolah di sana Ustaz, pukul 8 masuk. Sebelum pukul 8 makan dulu. Sudah itu masuk sekolah. Pukul 12 baru keluar.
Sembahyang zuhur, makan, masuk lagi. Abu bagaimana hingga tahu ada gelar profesor itu, bagaimana tahu? Nah begini, sudah ujian. Jadi saya kan agak bingung bahasa. Ditanya itu apa namanya itu definisi salat. Saya nggak tahu definisi. Saya nggak tahu apa tuh undang-undang salat atau ta'rif salat. Saya nggak bingung. Teringat saya karena saya pernah pentas ke Banda Aceh sering, teringat satu di sana tuh aqwal wa af'al muftatahatun bitaturi muftatahatun bitasim musyurut di muza. CPR ya, Bang. Cepat. Itu ta'rifnya. Saya di pesantren ada diajarkan ta'rif. Enggak diajarkan Definisi. Ta'rif ya. Ta'rif. Ataupun undang-undang salah. Ini maksud saya, Bu, yang membuat Abu tahu waktu undangan itu bahwa ada ditulis gelar profesor itu. Begini. Gelar saya profesor. Kita kan tidak tahu. Ya, Bu. Itu maksud saya. Sudah 15 malam sana. Kan diumumkan di mobil 2 tingkat loh, besar. Kami itu semuanya itu satu profil, pokoknya ramai lah, seluruh Indonesia diumumkan. Jadi anak Jawa Timur, dia insinyur, kalah dia, lari di malam satu kamar dengan saya. Entah bagaimana tahu dia kalah, pokoknya waktu itu panggil ini menang, ini kalah dia. 2 orang kalah, menang. Saya nggak cemas karena saya tidak ada titel. Apa pula orang itu DRN insinyur, karena ada menang malu kan? Saya tidak ada masalah cemas karena saya tidak ada titel. Sudah habis itu diumumkan nomor 45 saya. Tengku Haji Sidi Ansari dari Aceh. Kita kan tak tahu profesor tu, tahu tak? Sampai ke kamu sini, Rika cerita, sudah kira-kira 1 bulan, sampai surat tu, gelaran saya. Waktu itu kepala Mas DRS dari Ridwan Ali. Sampai surat tu saya buka. Jadi tulisan air mas, bagus ni. Jakarta. Surat itu saya baca. Profesor Tengku Haji Saidi Ansari. Terkejut saya. Macam mana profesor dia? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi saya panggil Ridwan Ali, kepala Mas ini. Coba dengar ni Pak Ridwan. Tertawa dia, bagus sekali. Juga ada kerja-kata wajah ya. Dia orang penekanan tapi sekolah sana. Seluruh pertanyaan banyak yang saya jawab. Dia bagi agama semua saya jawab. Kalau masalah umum, ya bodohnya sikit. Dapat juga. Benar. Pancasila dapatnya. Tetapi kenapa Abu nggak kasih gelar misalnya ke pimpinan pesantren keperlu Abu itu? Saya merasai tidak ingin saya pangkat loh. Bukan, maksudnya untuk dakwah juga Abu kan? Saya ambil surat itu, saya bikin kaca, saya simpan dalam lemari. Dalam lemari jangan nampak orang. Dibilang Pak Ridwan, jangan Abu dinding. Ada apa dunia itu. Kok kira kita. Gitu. Jadi kan perlu juga karena Abu sekarang kan di yayasan Abu ada kuliahnya, aktanya. Ya. Kan lebih tertarik orang nanti Abu. Ini setelah ini 12 tahun perjuangan saya. Oh ya. Baru dapat berhasil saya bawa Bapak Ridwan Ali untuk menemani saya Kementerian Agama pada Mazhab ini. Tahun berapa Abu didirikan Stein? 2012.
apa yang membuat Abu timbul nih untuk Timbul mendirikan? supaya cerdas semua. Eh, Jadi supaya cerdas. Supaya camat yang di bupati dapat saja. begitu. Menjadi caleg nanti. Eh, Ya kan? Jadi sudah itu Ustaz. eh, Sudah itu saya pergi kejar Jakarta langsung. Waktu itu di Jakarta itu ada musala besar yang tempat Menteri Agama RI ya. Sampai sana sudah pukul 11. Pukul 11. Saya akan cepat dulu awal-awal itu. Habis itu kami pamisan sekali dengan Bapak Ridwan Ali. Orang itu belum sembahyang sudah awal. Diri dia di dinding. Masuk saya, dia berikan saya imam. Saya tolak 3 kali. 3 kali. Tidak mau saya musafir. Tidak apa bagi dia ambil punggung saya ditolak. Nak tahu saya itu Menteri Agama, nanti baru tahu saya. Sudah habis selesai itu, sudah pulang selesai sembahyang tu, macam biasa mendoa kan saya. Sudah pulang orang kata sudah selesai, Bapak Ridwan ni duduk di teras masjid ni saya. Tertawat hampir pingsan ya. Tak bisa. Ridwan Ali masih ada, Bang? Masih. Kementerian Agama ada. Negara ya. Jadi ketawa lah dan hampir pingsan ya. Apa Ustaz dulu? Pak Ridwan ketawa. Saya nak sampai fikir, apa kamu lupa nak fikir saja? Bagaimana? Bagaimana? Oh saya itu. Itu kehendak Allah. Sedangkan di Padang Arafah 3 kali saya telah menjadi imam. Saya tak mau. Tapi saya imam. Saya tak mau. Sudah 3 kali dia pergi di Padang Arafah orang itu. Saya nak kenal mana siapa. Di Padang Arafah. Saya bikinlah cara. Sudah tak mungkin saya tolak sudah 3 kali. Saya bilang sama orang rumah, kamu tinggal di sini, karena waktu hukum ini banyak waktunya. Nanti saya kasih. Kamu izinkan saya. Kalau saya menjadi imam, apa itu, di belakang saya mesti ada yang bisa menegur saya di belakang saya. Itu mau saya. Salah saya. Jadi ini kita teruskan ini tentang perjuangan Abu membuka stay ini. Bagaimana prosesnya? Saya itu waktu jumpa dengan Menteri Agama waktu itu. Sudah Jumpa Menteri Agama ni. Saya bicara lah. Didukung terus. Diberikan surat. Dibuka terus. Dibuka. Waktu itu murid yang pertama diresmikan oleh Menteri Agama. Ada fotonya itu. Dan tulisan apa? Batu apa? Batu Prasasti. Ada itu. Di dinding Emsen. Jurusan baru 1 atau Bapak? Jurusan itu 3. Manajemen. Bahasa Arab. Satu lagi tak ingat lagi. Yang kabur 1. Oh gitu. Jadi, ini kan ada pendidikan TK apa PGA. Kalau TK ini tahun berikutnya nih PGA. PGRA gua. Dua gua. PGRA dengan PGA ya. Dengan itu tahun berikutnya. Oh, gua. Mendalam 1 kali. Itu 2014. Tak salah itu ada tahun. Jadi kalau di sini kan ada fotonya. Oh iya. Ada terbebani Abu selama mendirikan kuliah ini, selama mendirikan ini kuliah ini kan? Bagaimana kendala-kendala Abu? Ada kendala? Kendala banyak fitnah. Oh begitu. Sudah ada seorang dikirim ke Jakarta mau dibatalkan. Oh tidak ada Pak. Dengan melabur saja itu 6 km. Ke lapang saya ada 6 km. Nah berdekatan dengan kota lain. Siapa orang bilang? Dibilangnya. Dan saya pun terhadapnya yang bilang. Sudah berhasil saya. Pergi orang bersama saya. Kalau itu kota lah. Saya jualan tanah.
Hai. Kau aja yang tahu ni. Dua. Pak konten yang bisa atur kamu. Stay itu. Kamu Muhammad apa pada orang? Kamu heran juga. Ada orang ada kamu yang kamu. Tapi ada. Artinya kamu pikir ya. Dan laganya orang mendoa Tuhan. Mana hantam doa kalau ya. Padahal tumbul itu ulun nak pegang Allah wadi ini kalau ada dia. Wah ini ya Allah berikan afiat saya. Baru dia duduk. Orang itu tidak bisa pikir bisa pikir. Waktu itu ketuanya pertama siapa? Ketua saya pertama? Ketua saya yang pertama saya Bapak Kaidi. Masih ada Pak Kaidi. Oh begitu. Ya Pak Kaidi. Pak Kaidi. Berapa tahun ada pimpinan Pak Kaidi itu? Oh ini sampai sekarang beliau? Enggak ya, ini lain lagi. Kaidi ini juga kan? Kaidi nomor 2 salah. Bapak lagi sakit. Ini Kaidi juga kan? Yang keduanya baru Tengku Abdul Jubir NC. Setelah itu? Sudah itu baru Pak Kaidi yang ketiga. Kira-kira kalau sekarang mahasiswa saya dan mahasiswinya berapa orang? Waktu itu ada sekarang. Sekarang? Kalau sekarang ratusan juga. Oh ratusan. Ya. Kita doakan untuk ke depan maju lebih maju Bu ya. Kalau Barat Selatan ya ada guru pendidikan di pesantren. Kita. Oh kita. Malah kalau pesantren di daerah kita juga ya. Ya. Dan seluruh Aceh Barat pesantren kita yang ada fakultas. Begitu. Nah, ini cukup dulu Abu ya. Ini udah setengah jam lebih. Terima kasih kepada Abu. Ya. Semoga Abu tetap disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur. Di tanggal 4 bulan 5 2020. Jadi ya. Semoga Abu tetap dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan oleh Allah, sehingga Abu tetap bisa memimpin kita untuk mendidik umat ini karena Allah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.